Selamat siang, nama saya Tarisya. Saya mahasiswi Universitas Kristen Maranatha, jurusan Teknik Elektro. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang proyek saya untuk mata kuliah pengantar robotika. Judul proyek saya adalah realisasi robot pengantar sampah AI dengan behavior-based control. Jadi, misi utama robot ini adalah mengantarkan sampah ke tempat pembuangan sampah atau TPS. Pada proyek ini, goalnya adalah untuk si robot dapat mengantarkan ke TPS dari dua tempat yang berbeda. Dan dengan si robot ini juga harus mengikuti model jalur jalan yang ada dan mengikuti lampu lalu lintas. Jadi jika lampu merah dia harus berhenti, kalau lampu hijau dia baru berjalan lagi. Untuk proyek ini, untuk lampu kuning tidak si robot tidak melakukan aksi apapun, jadi hanya untuk lampu merah dan lampu hijau. Track yang digunakan dapat dilihat pada gambar pada slide. Jadi yang TPS-nya ada di sebelah kiri atas dan ada sebuah perempatan, dan start point 1 ada di bawah dan start point 2 ada di kanan. Selanjutnya kita bahas algoritma dari proyek ini. Flowchart yang paling kiri menunjukkan flowchart sistem. Jadi ketika sistem dimulai, maka kamera langsung diaktifkan, kemudian image dari kamera itu langsung di pre-processing, dan hasil dari pre-processing akan diberikan ke road following dan red light detection. Kemudian hasil dari red light detection digunakan untuk kondisi if, apakah lampu lalu lintas berwarna merah. Kalau merah maka road following tadi dihentikan, jika tidak maka akan dicek lagi apakah robot sudah sampai di TPS. Jika belum, maka lanjut lagi road following-nya. Dan kalau robot sudah sampai di TPS, maka road following dihentikan lagi untuk meletakkan sampah dan selesai. Untuk image pre-processing tadi, maka ada input image dari kamera, kemudian image tersebut dilakukan color jitter pada image tersebut, yaitu dengan mengubah brightness, contrast, saturasi, dan hue dari image tadi. Kemudian image tadi ditransformasi menjadi tensor supaya dapat diberikan ke model neural network. Kemudian tensor itu dinormalisasi dan di-return. Nah, kemudian untuk yang road following, ini adalah sebuah model neural network. Untuk inputnya kita beri pre-processed image dan beberapa variabel lain seperti speed gain, dan steering bias. Nah, setelah itu, berdasarkan image tadi akan diprediksi nilai koordinat X dan Y. Kemudian dari koordinat X dan Y itu dihitung angle-nya. Berdasarkan angle tadi dan steering gain dan steering bias, kita hitung nilai PID-nya. Dan dari nilai PID sama speed gain, dapat dihitung kecepatan motor kiri dan kanan. Nah, nilai kecepatan motor kiri dan kanan inilah yang akan di-return untuk menjalankan motor. Kemudian, untuk yang red light detection, ini juga menggunakan model neural network. Inputnya juga sama, pre-processed image dari kamera. Dan kemudian, setelah itu dari image tersebut langsung dibuat prediksi ada tidaknya lampu merahnya. Kemudian di-return prediksi tadi true or false. Dan true or false tadi digunakan untuk kondisi if tadi. Nah, kontrol yang digunakan untuk proyek ini adalah kontrol behavior based. Dan pada slide dapat dilihat skema arsitektur subsumption-nya. Jadi di sini didefinisikan ada 3 behavior, yaitu yang pertama berjalan sesuai jalur, yang kedua berhenti berjalan dan menunggu lampu hijau, dan yang ketiga berhenti berjalan dan meletakkan sampah. Semua behavior ini membutuhkan input berupa image, dan ketiga behavior ini sama-sama mengendalikan akan berefek pada motor kiri kanan robot. Itu aktuator yang dikendalikan. Untuk behavior pertama, jadi kalau inputnya hanya image saja, maka langsung akan ke behavior berjalan sesuai jalur. Kalau pada image terdeteksi ada lampu merah atau lampu lalu lintasnya berwarna merah,
berarti akan ke behavior yang kedua, yaitu si robot berhenti berjalan dan menunggu lampu hijau. Jadi motor akan berhenti bekerja. Kalau lampu sudah hijau lagi, berarti input yang melihat lampu merah tidak ada, diputus, berarti inputnya hanya image lagi. Kalau begitu, maka kembali ke behavior pertama, berjalan sesuai jalur. Kemudian jika ada inputnya image dan si robot sudah sampai di TPS, maka akan ke behavior yang ketiga, berhenti berjalan dan meletakkan sampah. Dan motor akan berhenti juga. Realisasi proyek ini seluruhnya dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dan dilakukan pada Jupyter Notebook. Akan digunakan dua model deep learning untuk mencapai kendali yang sudah dibahas, yaitu pertama digunakan line following, dan yang kedua digunakan model untuk mendeteksi ada lampu merah atau tidak. Untuk yang line following ini digunakan program default dari AI chatbot, yaitu Autopilot Basic. Untuk yang model line following ini akan digunakan untuk menentukan kecepatan motor kiri kanan robot berdasarkan input kamera. Nah, jadi untuk tiap model ini akan dilakukan data collection dan model training. Kalau untuk line following, jadi data yang dikoleksi itu adalah gambar yang dilihat oleh si chatbot, dan untuk tiap gambar yang diambil saat data collection akan disimpan juga nilai XY berupa titik yang akan dituju oleh si robot di tiap gambar. Jadi begitulah cara data collectionnya dan isi datasetnya. Gambar dan titik XY tujuan yang akan dituju oleh si robot. Dan nanti berarti hasil dari model line following ini akan berupa prediksi nilai XY tadi. Kemudian nanti setelah data collection dan model training menggunakan PyTorch, baru nanti kedua data tersebut, yaitu nilai XY itu akan diproses untuk kita menentukan kecepatan motor kiri kanan si robot dan geraknya apakah lurus, apakah ke kiri atau kemana gitu, berdasarkan data nilai XY yang dituju tadi. Nah, kalau model yang kedua, yaitu deteksi lampu merah, koleksi data yang dilakukan di sini adalah foto yang dilihat chatbot, kemudian dalam foto itu akan di-label bahwa dalam foto ini ada lampu merah atau tidak. Jadi koleksi datanya seperti itu. Foto-foto di mana lampu merah dan foto-foto di mana lampunya hijau atau tidak ada lampu merah. Dilakukan model training juga menggunakan PyTorch juga. Dan untuk keduanya akan di-training beberapa kali sampai 50 kali dan kemudian disimpan model yang paling baik, yang akurasinya paling baik. Nah, setelahnya output dari kedua model ini akan dikombinasikan ke dalam satu kode eksekusi. Jadi ketika seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, robot akan menjalankan line following ketika robot tidak mendeteksi ada lampu merah. Jadi begitu kode eksekusinya nanti. Nah, ini video untuk koleksi data yang route following. Jadi dapat dilihat di video itu nilai XY-nya diatur sampai titik hijaunya sesuai dengan target yang kita inginkan. Nanti si robot akan berjalan ke titik hijau tersebut. Terus gerakan robot dikendalikan menggunakan gamepad, dan untuk men-save tiap entry data itu juga menggunakan satu tombol pada gamepad. Maka robot akan diubah-ubah posisinya dan kita akan menentukan targetnya, posisinya mau kemana, sampai si robot sampai di tujuan. Ini untuk yang route following.
Dan untuk yang road following ini digunakan 90 entry pada datasetnya. Berikutnya ini data collection untuk yang red light detection. Jadi untuk yang ini dibuat kondisinya misalnya lampunya merah, maka itu akan dilabel sebagai true dan divariasikan intensitas cahayanya. Kalau misalnya lampu hijau dilabel menjadi false, diubah-ubah juga intensitas cahayanya. Dan juga diganti di posisi lain. Ketika robot melihat dari situ, dilabelkan juga kalau lampu merah, true, kalau lampu hijau, false. Untuk model yang ini digunakan sekitar 15 entry. Berikut video uji cobanya. Awalnya si robot mau dimulai dari start point 1, ketika lampu merah dia berhenti, ketika lampu hijau dia baru berjalan lagi, lanjut ke si TPS. Kemudian si robot dipindahkan ke start point 2. Robot berjalan, melihat lampu merah dia berhenti, ketika lampunya hijau dia baru berjalan lagi ke TPS. Dan berhenti di TPS untuk supaya sampah dapat diturunkan. Jadi seperti yang dapat dilihat pada video uji coba, misi tercapai yaitu chatbot dapat mengantarkan dari dua tempat yang berbeda ke satu tujuan yaitu TPS dan dengan mengikuti jalur jalan dan lampu lalu lintasnya. Akan tetapi masih terdapat berbagai kekurangan. Contohnya masih terdapat behavior yang tidak terduga dikarenakan prediksi model yang salah. Jadi misalnya tadi sempat misalnya robotnya berhenti karena dia tidak mendeteksi karena dia tiba-tiba mendeteksi ada lampu merah gitu atau warna merah sebenarnya. Kalau yang dalam programnya dengan mendeteksi ada warna merah atau tidak. Jadi dia bisa tiba-tiba mendeteksi warna merah yang lain walaupun tidak ada lampu merah misalnya. Jadi dia sempat berhenti beberapa detik. Selain itu, behavior lain yang tidak terduga, contohnya robot sudah sampai di tujuan, tapi kemudian tiba-tiba dia bergerak lagi. Ya, hal ini dikarenakan semuanya berdasarkan training dan robot hanya mengandalkan input dari kamera dan mengandalkan prediksi dari model-model yang sudah dibuat tadi. Dan kemudian karena hanya mengandalkan input dari kamera, kemungkinan program ini tidak dapat digunakan jika digunakan track yang lebih besar karena pada proyek ini si robot di-training untuk berjalan ke satu tempat tujuan berdasarkan input dari kameranya. Jadi targetnya itu masih ada dalam vision range si chatbot. Oleh karena itu kemungkinan untuk track yang lebih besar di mana targetnya tidak dapat dilihat oleh si robot, program ini tidak dapat dijalankan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.